Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 5, yaitu Another Financial Methodology. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rekian Bayoskito, NRP 0521 1940.062. Dan saya Muhammad Fajrul Alamudinulha, NRP 11. Ya, saya Iqbal Zakwani Madudin, NRP 0029. Ya, saya Muhammad Alif Amri Muzamil, NRP 0032. Oke, jadi untuk yang bagian pertama ini adalah metode investasi TI untuk mendukung decision making. Oke, next. Jadi di sini kami membagi menjadi 4 bagian, yakni ada teknik keuangan, yang kedua teknik operation research atau management science, yang ketiga ada teknik yang dirancang khusus, dan yang keempat ada teknik-teknik lainnya. Oke, berikutnya. Oke, untuk yang pertama kita adalah ini adalah teknik keuangan. Nah, jadi teknik keuangan ini biasanya adalah teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen yang cenderung kurang optimal sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi karena murni berdasar pada ilmu keuangan dan akuntansi. Nah, jadi karena fokusannya itu fokus ke ilmu finansial dan akuntansi, jadi akan agak susah dalam mengukur keuntungan yang intangible seperti peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas produk, dan pengambilan keputusan. Oke, berikutnya. Jadi yang pertama ini ada di teknik keuangan ada payback period, yakni penghitungan periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal suatu investasi teknologi informasi. Nah, tipe evaluasi dari payback period ini adalah kebanyakan waktu ex ante. Nah, keterangan ex ante ini apa? Jadi ex ante ini adalah digunakan sebagai pembanding alternatif keputusan sebelum penerapan keputusan. Jadi ini analisis payback period ini dilakukan kebanyakan dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya ada net present value dan internal rate of return. Pada penghitungan net present value ini adalah penghitungan yang didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang. Jadi pada konsep net present value, uang itu dihitung berdasarkan waktunya. Jadi nilai uang di masa sekarang dan nilai uang di masa depan itu tidak sama dikarenakan ada faktor-faktor mungkin seperti adanya depresiasi ataupun ada faktor lainnya. Nah, untuk sifatnya ya ini sifat evaluasinya untuk net present value ini adalah ex ante atau juga ex post. Nah, untuk ex post ini sendiri dia merupakan pengambilan keputusan yang diambil setelah pengambilan keputusan TI sebagai evaluasi apakah investasi teknologi informasi tersebut sudah memenuhi target yang diinginkan atau belum. Untuk berikutnya adalah internal rate of return adalah suatu penghitungan untuk mendapatkan nilai net present value sama dengan 0. Untuk sifatnya ex ante atau ex post. Next. Selanjutnya ada accounting rate of return dan return on investment. Jadi ini adalah rasio dari keuntungan yang diharapkan terhadap pengeluaran awal investasi dibanding dengan opportunity cost of capital. Jadi sifat keduanya ini adalah ex ante atau ex post. Jadi untuk apabila kembali yang return-nya itu lebih besar daripada opportunity cost of capital, maka investasi tersebut sebaiknya dilaksanakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada cost benefit analysis dan cost revenue analysis. Jadi untuk cost benefit analysis ini membandingkan biaya awal dengan keuntungan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk cost benefit ini tangible dan intangible dihitung. Untuk sifatnya sendiri adalah ex ante atau ex post. Sedangkan untuk cost revenue analysis menghitung keuntungan yang didapatkan secara langsung saja. Kebanyakan waktu merupakan ex ante sifatnya. Nah, untuk cost revenue analysis biasanya dapat berupa penghematan biaya yang didapatkan dari penerapan investasi teknologi dalam sebuah sistem di perusahaan. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya adalah break-even analysis, yakni pembandingan present value dari biaya investasi yang dikeluarkan
terhadap present value dari manfaat investasi yang didapatkan baik tangible maupun intangible. Nah, ini present value ini berarti kan nilai dari investasi tersebut dihitung pada saat ini. Ya, ini present value-nya itu tadi dibandingkan terhadap manfaat yang didapatkan, itu juga sebagai nilai presentnya. Kebanyakan waktu sifatnya adalah ex ante. Oke, next. Berikutnya ada indeks profitabilitas dan return on investment. Nah, ini penghitungan untuk indeks profitabilitas ini adalah penghitungan kontribusi dari investasi per satuan uang yang dikeluarkan untuk berkontribusi. Sedangkan untuk return on investment adalah penghitungan rasio antara pemasukan dibandingkan dengan investasi. Untuk sifatnya, keduanya ini sifatnya ex ante atau ex post. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada teknik operation research atau manajemen science. Nah, metode ini metode yang berbasis pada matematika, teknik algoritma, heuristis, dan metode-metode lain pada bidang matematika terapan. Selanjutnya. Jadi di sini ada 6 yang kami jelaskan, yakni ada pertama analytical hierarchy process. Ya, ini penghitungan skor perbandingan pasangan dari pembuat keputusan sifatnya adalah tangible dan intangible, dan evaluasinya bersifat ex ante. Yang kedua ada decision atau Bayesian analysis, jadi penghitungan nilai yang diharapkan pada penginvestasian dalam alternatif investasi. Ini yang dihitung adalah manfaat tangible dan intangible. Untuk sifat evaluasinya adalah ex ante. Yang ketiga ada Delphi evidence. Ini untuk mendapatkan pendapat dari para ahli terkait alternatif investasi yang terbaik. Ini digunakan untuk menilai yang tangible dan intangible. Sifatnya adalah ex ante dan ex post. Yang keempat ada game playing. Ini penghitungan hasil investasi berdasarkan pada tindak matematika dan teori ekonomi. Ini menghitung keuntungan sifatnya adalah ex ante. Yang kelima ada multi objektif, multi kriteria approach. Pada umumnya mengembangkan suatu pengukuran tentang seberapa bermanfaat investasi TI yang ada. Nah, ini tangible dan intangible juga. Untuk sifat evaluasinya ex ante dan ex post. Yang selanjutnya ada simulation. Jadi mensimulasikan bagaimana suatu investasi akan mempengaruhi sebuah organisasi. Ini menghitung manfaat tangible dan intangible. Untuk sifatnya adalah ex ante dan ex post. Selanjutnya mungkin. Berikutnya ini ada teknik yang dirancang khusus untuk pengambilan keputusan investasi teknologi informasi. Nah, metode-metode yang ini disesuaikan untuk tipe-tipe investasi teknologi informasi dan manajemen organisasi tertentu. Beberapa metode pada kategori ini juga dikembangkan sebagai pelengkap metode keuangan dalam menilai keuntungan intangible dari sebuah investasi teknologi informasi. Berikutnya. Ini ada beberapa teknik yang dirancang khusus untuk investasi teknologi informasi. Yang pertama ada application benchmark teknik. Ini membangun perangkat lunak yang akan dijalankan vendor untuk menentukan waktu konfigurasi komputer sistem secara individu. Ini penilaiannya tangible. Untuk sifatnya adalah ex ante. Yang kedua ada application transfer team. Ini untuk melakukan studi untuk menentukan kebutuhan teknologi informasi spesifik yang mengandung kasus bisnis. Ini menghitung keuntungan tangible dan intangible. Untuk sifatnya adalah ex ante. Yang ketiga ada automatic value point. Ya, ini penghitungan derajat otomasi dari penerapan teknologi informasi dan pengaruhnya ke performa bisnis. Ini menghitung keuntungan tangible dan intangible. Untuk sifatnya sendiri ada ex ante dan ex post. Yang selanjutnya ada Bedell's method. Ya, ini penghitungan skor kontribusi dari teknologi informasi dikalikan dengan peningkatan yang dihasilkan. Ini menghitung manfaat yang tangible dan intangible. Sifatnya sendiri adalah ex post dan ex ante. Selanjutnya ada benefit risk analysis. Ini untuk menentukan risiko keseluruhan investasi melalui kuesioner risiko dan membandingkan dengan keuntungannya. Ini menghitung keuntungan yang intangible. Sifatnya adalah ex ante. Selanjutnya ada BAS method. Ini menentukan prioritas investasi dengan perankingan investasi alternatif. Ini bersifat tangible. Ini keuntungannya yang dihitung ada tangible dan intangible.
Untuk sifatnya sendiri bersifat ex ante. Selanjutnya ada cost value teknik, yakni menghitung total pengeluaran sistem dengan dikurangkan ke nilai yang didapat. Nah, ini menghitung keuntungan yang tangible. Sifatnya sendiri adalah ex ante. Ke-8 ada executive planning for data or processing. Ini membandingkan biaya dengan manfaat yang diberikan dan pengecekan area untuk investasi mendatang. Ini menghitung keuntungan tangible dan intangible. Sifatnya sendiri adalah ex ante. Nah, ke-9 ada IT assessment. Ini penghitungan rasio finansial dan non-finansial dan membandingkannya pada rasio benchmark. Ini menghitung keuntungan yang tangible dan intangible. Untuk sifatnya sendiri adalah ex ante. Ke-10 ada information economics. Jadi penghitungan nilai keseluruhan dari investasi berdasarkan kriteria ROI yang ditingkatkan, domain bisnis, dan domain teknologi. Ini menghitung keuntungan yang tangible dan juga intangible. Untuk sifatnya adalah ex ante. Ke-11 ada information system investment strategies, yakni pembandingan finansial antara organisasi dan kompetitor dengan menyiapkan kasus bisnis untuk area yang dirasa potensial. Ini menghitung keuntungan yang tangible dan intangible. Untuk sifatnya sendiri adalah ex ante. Ke-12 ada investment mapping, yakni penghitungan skor kriteria evaluasi dan membuat daftar investasi alternatif. Ini menghitung yang tangible dan intangible. Untuk sifatnya sendiri adalah ex ante dan ex post. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rekian mungkin. Silakan. Oke, yang selanjutnya masih teknik khusus yang dirancang untuk pengambilan keputusan investasi IT. Yang ke-13 yaitu investment portfolio, yaitu mengandung kontribusi TI terhadap domain bisnis dan teknologi yang diperhitungkan NPV dari sistem. Yang selanjutnya ada knowledge based system for its evaluation, yaitu pengecekan peringkat kuantitatif atau capital budgeting dan kualitatif atau mixed group and MCDM models, sebuah alternatif investasi TI yang tangible dan intangible. Untuk sifatnya di sini ex ante. Setelah itu ada misutilization teknik, yaitu perhitungan keseluruhan kesukaan investasi TI berdasarkan 48 kriteria performa, yang mana ini adalah tangible dan juga intangible, dan untuk sifatnya ini ex post. Selanjutnya ada proses quality management. Ini merupakan analisis tujuan, critical success factor, dan proses bisnis kunci untuk mengidentifikasi area investasi TI. Di sini tangible dan intangible, dan juga sifatnya adalah ex post. Selanjutnya ada requirement costing teknik, yaitu penghitungan total biaya investasi sebagai pembayaran utama dan biaya tambahan untuk fitur tambahan. Di sini tangible dan juga sifatnya ex ante. Yang ke-18 ada return on management, yaitu mensimulasikan bagaimana suatu investasi akan mempengaruhi sebuah organisasi. Di sini ada ex ante dan juga ex post. Oke, yang selanjutnya yang 19 ada Sesame. Di sini merupakan perbandingan biaya sistem komputer yang dikeluarkan terhadap performa tanpa adanya sistem komputer. Yang ini tangible, juga sifatnya ada ex ante dan juga ex post. Selanjutnya ada Siesta. Ini merupakan penilaian keuntungan dan risiko dari kesesuaian antara strategi teknologi TI atau strategi infrastruktur dan bisnis atau infrastruktur. Yang ini kebanyakan intangible dan juga sifatnya ex post dan ex ante. Yang selanjutnya ada strategic application research and system investment methodology. Di sini merupakan identifikasi area dari sistem yang paling produktif untuk investasi masa mendatang. Yang ini intangible dan juga kebanyakan ex ante. Selanjutnya yang ke-22 ada value analysis. Di sini merupakan perhitungan nilai dari sistem dengan menanyakan pertanyaan sederhana terkait nilai sistem dan membandingkannya dengan biaya investasi. Yang ke-23 ada Words Portfolio Approach. Di sini menilai dari investasi portofolionya setelah investasi berlangsung. Ini ada yang tangible dan intangible, dan juga yang ex ante dan juga ex post. Yang ke-24 ada zero based budgeting.
Ini merupakan proyek berdasarkan kemiripan framework, evaluasi, dan memilih proyek kecil yang paling penting dengan asumsi budget yang terbatas. Di sini ada yang tangible dan intangible. Oke, next. Oke, selanjutnya ada teknik keempat, yaitu teknik lain, yaitu metode yang diadaptasi dari metode pengambilan keputusan manajerial dan digunakan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi TI. Oke, ini nanti totalnya ada 12. Oke, jadi yang pertama ada balance scorecard. Ini merupakan pengevaluasian investasi berdasarkan perspektif pengguna, nilai bisnis, efisiensi, dan inovasi. Nah, jadi balance scorecard ini adalah teknik yang paling populer digunakan untuk investasi kinerja organisasi yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton tahun 1992. Oke, selanjutnya ada boundary value spending ratio. Ini merupakan perhitungan rasio dari biaya TI terhadap nilai total atau total penjualan aset dan lain-lain. Di sini tangible dan juga kebanyakan adalah expose. Yang ketiga ada cost displacement or avoidance, yaitu pembandingan biaya investasi TI terhadap biaya yang dihemat dan biaya proyek yang terhindarkan. Di sini ada tangible dan juga ex ante. Oke, next. Oke, yang keempat ada cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya, yaitu membandingkan efektivitas sistem dengan biaya yang dikeluarkan atau kombinasi keduanya. Ini merupakan tangible dan intangible. Setelah itu ada yang ex ante dan juga ex post. Setelah itu ada critical success factor atau faktor penentu keberhasilan, yaitu meranking faktor-faktor kritis terhadap kesuksesan bisnis untuk menentukan prioritas investasi. Di sini adalah intangible dan juga ex ante. Setelah itu ada hedonic wage, yaitu perhitungan berdasarkan nilai margin untuk tiap pekerja untuk menilai estimasi keuntungan investasi TI. Di sini tangible dan juga ada yang ex ante dan juga ada yang ex post. Oke, yang ketujuh ada real option valuation atau pilihan penilaian. Di sini menghitung nilai tambahan dari investasi yang mana memungkinkan adanya opsi investasi lain. Di sini ada tangible dan intangible dan juga ini ex ante. Setelah itu yang ke-8 ada quality engineering, yaitu untuk menghitung nilai yang didapatkan dan resiko yang mungkin dengan menggunakan skor kualitas. Di sini merupakan intangible. Setelah itu dan juga ini ada yang ex ante dan juga ex post. Setelah itu ada satisfaction or priority surveys atau survei kepuasan. Di sini mensurvei dan membandingkan pendapat pengguna dan profesional terkait efektivitas dan kepentingan dari sistem. Dan di sini intangible dan juga ada yang ex ante, ada yang ex post. Next. Oke, yang ke-10 ada structural models. Di sini menyusun model untuk menilai bagaimana sistem informasi mempengaruhi pengeluaran dan penghasilan fungsi bisnis tertentu. Di sini ada yang intangible dan intangible, dan juga ada yang ex ante dan juga ex post. Setelah itu ada time saving times salary, yaitu penghitungan nilai tambahan dari investasi TI dengan menghitung persentase waktu yang akan dihemat pekerja dikali dengan gaji dari pekerja tersebut. Ini merupakan tangible dan juga ex ante. Oke, selanjutnya ada value chain analysis atau analisis rantai nilai. Di sini menentukan bagaimana investasi TI dapat memberikan keuntungan kompetitif pada tiap fasenya. Ini tangible dan intangible, dan juga ex ante dan ex post. Baik, terima kasih Rekan. Jadi berikutnya adalah saya yang akan mempresentasikan tentang PVA dan NPV, yaitu salah satu metode untuk penghitungan investasi TI. Oke, jadi yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu PVA atau Present Value Analysis. Yaitu sebuah metodologi yang memperkirakan jumlah uang di masa yang akan datang untuk mencerminkan nilai pada saat ini. Oke, jadi
present value analysis adalah suatu metode yang memperkirakan jumlah uang di masa depan yang mencerminkan nilai saat ini. Jadi, oke, aku baca dulu aja ya. Nilai saat ini atau present value selalu memiliki nilai yang lebih tinggi atau sama dengan nilai di masa depan. Mengapa? Karena uang memiliki potensi penghasil bunga. Jadi sebenarnya kita tuh lebih mending punya $1 sekarang daripada $1 di masa depan. Ini adalah namanya disebut dengan time value of money. Jadi $1 hari ini lebih besar daripada $1 besok. Karena ini bawahnya sudah bawahnya ada penjelasannya. Karena $1 dapat diinvestasikan dan mendapatkan bunga. Jadi lebih berharga sekarang daripada besok gitu. Walaupun nominalnya sama. Cara menghitung present value, ini rumusnya. Jadi PV present value sama dengan C1 itu adalah cash flow atau arus kas untuk periode pertama. Dan seterusnya itu dilambangkan dengan C1, C2, dan C ke N. Per 1 plus RR itu tingkat diskonnya dan ditambahkan untuk setiap tahunnya, setiap periodenya. Oke, langsung aja kita masuk ke kasusnya ya. Oke, jadi contoh kasus perhitungan present value. Anggap sebuah perusahaan sedang menimbang untuk menginvestasikan sebuah sistem pembayaran gaji atau tidak. Sistem penggajian ini berharga $100.000 dan perkiraan dapat menghemat $40.000 per periode sampai 4 periode berikutnya. Manajemen finansial merekomendasikan diskon sebesar 10%. Nah, apakah sebaiknya berinvestasi? Oke, jadi kita ingat rumus yang ini tadi, kemudian kita masukkan untuk setiap tahunnya cash flow-nya $40.000. Habis itu untuk setiap tahunnya juga diskonnya adalah 10%. Jika dihitung hasilnya adalah seperti ini. Nah, apakah ini menguntungkan? Iya, menguntungkan. PV dari investasi adalah sebesar $126.000 sekian. Dan ini lebih besar daripada modal awalnya yang dikeluarkan. Maka perusahaan harus atau at least sebaiknya membeli sistem penggajian baru ini karena menguntungkan gitu. Oke, berikutnya ada net present value. Jadi NPV adalah jumlah present value bersih yang didapat perusahaan. Jadi ya rumusnya sama, kecuali ada tambahan yaitu modal awal di sini, investasi dasar. Oke, untuk lebih kamu udah memahaminya, kita masukkan ke soal yang tadi. Dengan kasus yang sama, hitunglah net present value dari investasi sistem penggajian baru. Kalau kita hitung NPV, ini rumusnya tadi, kemudian sama, tapi di awal dikasih negatif 100.000. Mengapa? Karena ini adalah modal awalnya. Jadi NPV atau net present value adalah $26.893.94. Jadi organisasi harus berinvestasi pada sistem penggajian karena menguntungkan sebesar $26.893. Oke, jadi prinsip dari NPV adalah jika NPV lebih dari 0, maka investasi. Jika NPV kurang dari 0, jangan investasi karena itu merugikan. Tapi ini dengan asumsi bahwasannya organisasi memiliki biaya cukup untuk melakukan investasi. Oke. Jadi kasus yang tadi itu kasus yang sangat-sangat sederhana, bahkan yang paling sederhana karena itu hanya untuk menentukan apakah perusahaan membeli atau enggak gitu kan. Tapi pada kenyataannya suatu perusahaan itu pasti akan dihadapkan dengan beberapa atau banyak opsi-opsi dengan variabel-variabel yang beragam. Jadi macam-macam variabel PVA itu ada 3 yang di buku bacaan MITI. Yang pertama adalah arus kas per tahun atau cash flow per tahun. Kemudian ada jumlah investasi awal dan jangka waktu investasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang pertama ya. Jadi arus kas per tahun yang jadi variabel. Oke, jadi kita asumsikan bahwa suatu perusahaan diberi tugas untuk memilih antara 3 alternatif sistem penggajian. Biaya untuk setiap sistem dan perkiraan arus kas ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi kita lihat di sini bahwasannya investasi dasar atau biaya dasarnya itu sama semuanya. Yang membedakan adalah per tahunnya, itu beda cash flow-nya. Oke, bagaimana cara menentukan mana yang terbaik? Ya, kita hitung satu persatu. Kita masukkan ke rumus yang tadi, yang NPV tadi. Kemudian kita bandingkan. Dari analisis ini bisa dilihat bahwa alternatif C, payroll system, punya NPV terbesar
Dan dengan demikian harus dipilih di antara alternatif karena paling menguntungkan ini. Gitu. Oke, next. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel investasi dasar. Jadi kalau kita di sini investasi dasarnya itu beda-beda dan juga arus cash flow-nya pun juga beda-beda. Nah, bagaimana kita tahu yang mana yang paling terbaik? Ya kita hitung satu persatu lagi. Dan kalau misalnya dengan NPV-nya hasilnya seperti ini. Tapi ini masih bisa didukung lagi dengan perhitungan namanya PI. Oke, untuk kasus ini diperlukan measurement tambahan yaitu profitability index, yaitu rasio yang dapat digunakan untuk meranking proyek saat nilai investasi berbeda satu sama lainnya. Jadi NPV dibagi investment cost. Jadi nanti NPV ini dibagi dengan investment cost pun dengan ini. NPV dibagi dengan investment cost. Jadi ini melihat berapa uang yang kembali per uang yang keluar gitu. Oke. Jadi opsi mana yang terbaik di antara ini ya? Jadi ini NPV-nya tinggi tapi rendah PI-nya gitu. Nah, mana yang paling terbaik? Oke, jadi jawabannya adalah tergantung. Jika organisasi memiliki uang tak terbatas atau banyak sekali uangnya, maka opsi A adalah yang terbaik. Karena NPV-nya tinggi dan PI-nya nggak peduli karena dia uangnya terbatas. Jadi dari PI, kemudian untuk yang kedua, dari PI dapat dilihat bahwa opsi B memberi keuntungan paling besar untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Maka opsi B paling cocok untuk organisasi dengan uang terbatas. Jadi gampangannya opsi B ini paling worth it, tapi bukan yang paling terbaik, bukan yang paling memberi return terbanyak. Gitu. Oke, untuk variabel yang ketiga ini akan dijelaskan oleh Mas Rekian. Silakan Mas. Oke, yang selanjutnya adalah variabel waktu investasi atau investment lives. Di sini sebuah contoh kasus soal yang mana pada perencanaan investasi A di sini hanya berlaku untuk 2 tahun pertama, yang mana cash flow-nya masing-masing setiap tahun adalah $40.000, sedangkan untuk opsi B di sini digunakan untuk 4 tahun ke depan, yang mana masing-masing per tahunnya menghasilkan cash flow sebesar 25.000. Oke, next. Oke, hitung alternatif investasi terbaik. Terdapat dua cara untuk membandingkan kasus ini. Yang pertama adalah menyamakan jangka waktu proyek. Nah, yang mana jangka waktu proyek kedua proyek tadi adalah berbeda. Yang A itu 2 tahun, sedangkan yang B adalah 4 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan rumus repeat forever. Oke, bisa next lagi untuk menghitungnya. Jadi untuk cara satu ini akan saya jelaskan dari PPT sini. Jadi untuk cara satu ini ada kurang lebih ada 2 langkah. Yaitu yang pertama tadi itu membuat kedua opsi itu sama jangka waktunya. Jadi untuk yang tahun kedua ini kita arus kasnya itu kita kurangin dengan jumlah investasi lagi karena ini kan 4 tahun, 2 tahun. Jadi untuk tahun keduanya itu dia tuh reinvest lagi. Jadi dikurangin. Nah, makanya nanti ini jadinya minus 10 di sini. Oke. Dengan begini karena udah disesuaikan waktunya, ya udah langsung aja kita masukkan ke NPV sama ke NPV sama-sama. Oke, jadi ini adalah investasi awalnya minus $50.000. Kemudian tahun pertama ini 40, tahun kedua ini 40. Ini untuk yang sebelum diubah ya. Kemudian kalau sudah disesuaikan dengan 4 tahun itu, ini adalah ini sama. Kemudian yang tahun kedua ini adalah minus 10.000. Kemudian tahun ketiga 40.000 dan tahun keempat 40.000. Kalau dihitung itu nanti NPV-nya $35.000 sekian. Nah, sedangkan yang NPV B ini udah nggak perlu di-adjust lagi ya, jadi langsung aja dihitung di sini. Jadi investasi awalnya dari $50.000, kemudian untuk setiap tahunnya adalah 25.000 harus cash flow-nya dan diskonnya sama. Dan hasil NPV-nya adalah $29.000 sekian. Nah, apabila dibandingkan, terlihat bahwasanya NPV lebih tinggi untuk opsi A setelah disesuaikan waktunya. Gitu.
Jadi sebuah perusahaan kalau misalnya bisa membeli selama 4 tahun, ya mending yang A. Oke, tadi analisanya ya. Jadi sebelum diperpanjang, opsi A tidak lebih menguntungkan daripada opsi B. Namun setelah diperpanjang, ternyata opsi A lebih menguntungkan daripada opsi B. Gitu. Bicara kedua silakan Mas Rekian. Oke, untuk cara kedua yaitu rumus repeat forever. Di sini yang pertama menghitung NPV sesuai dengan jangka waktu periode yang ada, tidak perlu disesuaikan. Didapatkan tadi yang A sebesar 19.000 dan yang B 29.000. Oke, yang kedua, anggap bahwa dapat dilakukan berulang-ulang untuk kedua proyek ini, yaitu dihitung menggunakan rumus NPV repeat forever atau NPV-RF. Untuk rumusnya sendiri, seperti yang bisa dilihat, di sini N merupakan jangka waktu awal proyek untuk sekali mengalirnya. Setelah itu, untuk menghitungnya, untuk yang NPV-RFA, di sini menghasilkan sebesar 111.900, sedangkan untuk yang B menghasilkan 92.000. Nah, di sini apabila menggunakan rumus repeat forever, ternyata NPV yang dihasilkan ternyata masih lebih besar yang A daripada yang B. Sama seperti dengan yang cara 1. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa opsi A lebih baik daripada opsi B dari segi keuntungan yang diterima. Oke, selanjutnya adalah pro dan kontra menggunakan NPV. Untuk yang pertanyaan sendiri, yang pertama, NPV menghitung nilai waktu dari uang, yang mana merupakan hal yang banyak dilakukan metode lain tidak punya, dan merupakan hal yang penting karena menyangkut perbedaan perhitungan nantinya. Setelah itu, yang kedua, pada perhitungan NPV, baik arus kas sebelum dan sesudah masa hidup proyek diperhitungkan, sehingga bisa menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan oleh investor. Yang selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, NPV termasuk metode yang sedikit sulit digunakan. Yang kedua, sulit untuk menghitung tingkat diskonto yang tepat. Yang ketiga, NPV mungkin tidak memberikan keputusan yang tepat pada saat proyek tidak memiliki masa hidup yang sama. Selanjutnya yang keempat, tidak memperhatikan keuntungan yang intangible, jadi hanya yang tangible saja dihitung. Setelah itu, yang terakhir adalah tidak memperlihatkan fleksibilitas, yang mana merupakan ketidakpastian. Oke, selanjutnya untuk return on investment dan IRR bisa dilanjutkan oleh Alif. Oke, baik. Terima kasih, Rekian. Kemudian lanjut ke ROI dan IRR. ROI sendiri yaitu return on investment dan IRR-nya adalah internal rate of return. Kemudian lanjut ke return on investment ya. Return on investment sendiri artinya adalah teknik tradisional yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam biaya permodalan, di mana rata-rata pengembalian sebuah investasi dibandingkan dengan nilai peluang. Mungkin bisa di next. Untuk rumusnya sendiri dari ROI atau Return on Investment, yaitu profit dibagi investasi. Di mana dari hasil tersebut, jika return yang dihasilkan itu lebih dari nilai peluang, maka lebih baik kita investasikan uang yang ada. Namun sebaliknya, jika return yang keluar dari profit per investasi ini kurang dari nilai peluang, maka lebih baik untuk tidak investasi terlebih dahulu. Lanjut ke contoh soal di slide berikutnya. Untuk contoh soal dari ROI sendiri, jika kita menginvestasikan $100.000 dan kembali $115.000 saat akhir tahun, dan asumsikan jika nilai peluangnya adalah 12%, hasil kembaliannya akan dihitung dengan return sama dengan profit per investment cost. Profitnya sendiri adalah 115.000 dikurangi 100.000
dan investment cost-nya adalah 100.000, maka return-nya sendiri adalah 0,15 atau 15%. Dari sini kita dapat melihat bahwa nilai kembali, yakni 15%, lebih besar daripada nilai peluang, yaitu 12%. Sehingga kita dapat menginvestasikan uang dari investasi ini. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian untuk strategi ROI dalam ERP system, yang pertama yaitu susun ROI untuk mengukur kriteria yang berhubungan dengan implementasi. Kemudian yang kedua, buat kemungkinan untuk berkembang. Hal ini penting untuk membuat kumpulan matriks atas service yang dapat digunakan untuk mengukur dan merefleksikan bahwa kita berada di mana. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi peluang untuk berubah pada konteks service dan biaya. Ini berguna untuk mengkategorikan mereka sebagai perubahan terhadap proses, SDM, dan teknologi. Yang keempat, mengambil laba secepat mungkin selama proses implementasi, termasuk mendaftar outsources, vendor, dan supplier yang dapat melihat perubahan lebih baik dari luar. Kemudian yang kelima, beri perhatian kepada pemodifikasian software. Lebih baik untuk memasukkan semua biaya, termasuk IT, SDM, dan biaya perubah sistem lain. Cost benefit analysis sangat dianjurkan untuk digunakan pada situasi ini. Kemudian yang keenam adalah susun implementasi aktivitas lebih baik untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, buat pendapatan terhadap laba ke dalam sistem dengan membuatnya bagian rutin atas pelaporan status. Kemudian lanjut ke internal rate of return. Untuk internal rate of return sendiri disebut juga discounted cash flow rate of return. IRR adalah discrete yang menyebabkan NPV sama dengan 0. IRR merupakan kasus spesial terhadap teori NPV, yang dimana IRR adalah rata-rata yang menghitung present value dengan initial investment. Untuk rumus internal rate of return, NPV sama dengan C0 atau cash flow pertama atau net cash flow awal investment terusnya ditambah C1 per 1 plus IRR ditambah C2 per 1 plus IRR pangkat 2 sampai dengan ditambah C pangkat N plus per 1 plus IRR pangkat N. Jadi sama dengan 0. Kemudian untuk rumus IRR sendiri yaitu I1 plus NPV per NPV1 min NPV2 dikali I2 min I1. Untuk keterangannya, I1 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus. I2 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif. NPV1 yaitu net present value bernilai positif dan NPV2 adalah net present value yang bernilai negatif. Untuk contoh soalnya ada di slide selanjutnya. Bila suatu investasi mempunyai arus kas bagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut, yaitu tahun dilambangkan sebagai N dan arus kas juga dilambangkan dengan EN. Untuk tahun pertama modalnya arus kas yang keluar adalah minus 4.000. Kemudian untuk tahun pertama arus kas yang didapat adalah 1.200. Tahun kedua arus kas yang didapat adalah 1.410. Tahun ketiga arus kas yang didapat adalah 1.875. Untuk tahun yang keempat arus kas yang didapat adalah 1.050. Dari data yang kita lihat ini langsung dimasukkan ke rumus yang tadi yang NPV sama dengan C0 plus C1. Nah, dari rumus ini kita masukkan saja NPV sama dengan min 4.000 dari tahun ke-0 tadi, terus dijumlah 1.200 dari tahun pertama per 1 plus R pangkat 1 ditambah 1.410 per 1 plus R pangkat 2 ditambah 1.875 per 1 plus R pangkat 3 ditambah 1.050 per 1 plus R pangkat 4 sama dengan 0.
Dari perhitungan ini ditemukan bahwa internal rate of return-nya adalah 14,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IRR-nya bisa kita ambil dan bisa kita investasikan bagi perusahaan. Selanjutnya, untuk presentasinya IRR juga sama seperti ROI tadi. Jika IRR itu lebih dari nilai peluang, maka lebih baik kita investasikan uang tersebut. Kemudian jika IRR kurang dari nilai peluang, maka lebih baik jangan diinvestasikan terlebih dahulu. Lanjut ke studi kasus, mungkin bisa ke Mas Rekian. Oke, selanjutnya untuk studi kasus. Oke, jadi di sini usaha suka desain merupakan salah satu UMKM yang bergerak di jasa desain grafis dan editing video secara online. Untuk menjalankan proses bisnisnya, suka desain memerlukan beberapa peralatan untuk dapat digunakan desain dan pengeditan video. Oke, jadi di sini ada modalnya, yang mana membutuhkan server, printer, dan komputer. Di sini total biayanya ada Rp12.100.000. Selanjutnya untuk pengeluaran setiap bulannya, di sini menghitung dari salah satunya biaya depresiasi, yang mana biaya depresiasi dari alat investasi tadi sebesar Rp263.000 per bulan. Selanjutnya ada biaya operasional, di sini mencakup biaya bulanan, pemeliharaan, dan listrik sebesar Rp223.000, dan juga gaji karyawan setiap bulannya Rp2 juta. Oke, jadi diperkirakan pemasukan, maaf ini pemasukan bukan pengeluaran. Jadi pemasukan untuk per bulannya yaitu diperkirakan sebesar Rp8.100.000 dengan melakukan investasi alat-alat tadi. Oke, next. Oke, jadi yang pertama adalah penghitungan net present value atau NPV. Oke, jadi di sini dari pengeluaran dan pemasukan tadi dapat dihitung bahwa net profit atau laba bersih per bulan yaitu sebesar Rp5.615.000. Dan juga di sini untuk DF atau diskon faktor untuk suku bunga 4,75%. Jadi 4,75% ini adalah minimum attractive rate of return atau suku bunga minimum dari bank. Di sini dapatkan untuk diskon faktor untuk bulan pertama adalah sebesar 0,95. Jadi untuk NPV-nya yaitu sebesar net profit dikali dengan DF bulan tersebut. Yaitu untuk bulan pertama yaitu Rp5.360.000. Nah, setelah total sampai ke bulan ke-12 yaitu ini sebesar Rp38.300.000. Jadi ini NPV-nya lebih dari 0 sehingga investasi layak dilakukan. Oke, untuk next. Selanjutnya adalah untuk penghitungan internal rate of return. Di sini menggunakan dua perhitungan, yaitu yang pertama digunakan agar NPV-nya minus dan juga yang kedua NPV-nya positif. Nah, ini dilakukan dengan diskon faktor 50% dan juga 40%. Nah, 50% dan 40% ini dihitung dari trial and error, yang mana yang satu menunjukkan nilai positif dan negatif. Oke, next. Nah, jadi tujuannya yaitu agar mendapatkan IRR yang mana NPV-nya nanti adalah sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini, yaitu I1 ditambah I2 minus I1 dikali dengan 0 minus NPV2 per NPV1 min NPV2. Oke, setelah itu didapatkan IRR sebesar 46,39%. Nah, jadi karena IRR ini lebih dari minimum attractive rate of return atau MARR, jadi
investasi ini layak dilakukan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada return on investment atau ROI. Oke, dihitung dari laba bersih dibanding dengan total investasi. Nah, jadi untuk laba bersih 12 bulan di sini didapatkan 67.381 untuk perhitungannya, yaitu dibandingkan dengan biaya modal awal. Nah, di sini ternyata menghasilkan return sebesar 465%. Nah, di sini untuk layak tidaknya, untuk return on investment biasanya dibandingkan dengan nilai peluang. Nah, karena di studi kasus ini tidak terdapat nilai peluang, maka diasumsikan nilai peluang maksimal adalah sama dengan 100%. Nah, karena ini sebesar 465%, maka sudah pasti bahwa melebihi 100 ya. Jadi layak untuk diinvestasikan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah hitungan profitability index atau PI. Nah, di sini merupakan perbandingan antara NPV dengan investment cost. Di sini NPV-nya tadi sebesar 38 juta dibandingkan dengan 12 juta. Didapatkan profitability index sebesar 317%. Untuk layak tidaknya, sebenarnya PI ini digunakan untuk pembanding apabila ada dua perencanaan proyek, yang mana lebih baik atau tidaknya dari proyek yang lain. Jadi karena ini perencanaannya hanya satu, maka tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Oke, next. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan diskusi yang pertama. Mengapa banyak terdapat metodologi dalam investasi TI? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab buat pertanyaan diskusinya? Mau coba jawab, Jurulif. Oke, Devita. Silakan, Deb. Oke, jadi kenapa terdapat banyak metodologi dalam investasi TI? Karena investasi TI sendiri ada banyak kategorinya dan cakupannya juga luas. Jadi banyak kategori teknik seperti teknik keuangan, teknik operasi research management science, dan teknik untuk evaluasi IT dan sebagainya. Terus selain itu juga ada metodologi untuk menentukan atau membandingkan alternatif pilihan investasi TI sebelum membuat keputusan investasi TI seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ex ante, dan juga ada juga yang setelah keputusan investasi TI dibuat, yaitu ex post, sebagai sarana untuk mengevaluasi apakah investasi TI itu sendiri berhasil. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Deb, itu jawabannya sudah bagus sekali. Coba kita lihat jawabannya di buku seperti apa. Silakan diplay videonya. Karena ada banyak metodologi pengambilan keputusan yang mana penggunaannya menyesuaikan dengan kasus yang dihadapin. Di mana selain metodologi spesifik untuk TI, ada juga metodologi turunkan dari teknik finansial maupun operation research, dan management science. Selain itu, dari sisi menggunakan metodologi TI dapat digunakan sebelum keputusan TI, di mana sebagai sarana untuk membandingkan sebelum memilih alternatif ex ante, atau metode yang digunakan setelah keputusan TI sebagai sarana evaluasi untuk melihat apakah investasi TI yang diinginkan berhasil ex post. Oke, yang kedua silahkan, Mas Alip. Oke, yang kedua yaitu mengapa pada prima ini dikategorikan menjadi 4 kategori yang berbeda? Permisi, saya mau izin menjawab. Oh iya, Putri. Silakan, Putri. Ya, saya Putri, NRP 151. Jadi kenapa dibagi 4 kategori? Karena masing-masing kategori itu memiliki bidang masing-masing. Seperti teknik keuangan, itu pengambilan keputusannya murni berdasarkan ilmu keuangan. Lalu ada teknik operasi yang didasarkan matematika dan algoritma. Lalu ada analisis titik impas sama cost benefit analysis. Yang ketiga ada teknik khusus, dia mengevaluasi dan memilih jenis IT disesuaikan dengan manajemen organisasi tertentu. Lalu ada juga teknik seperti balance scorecard yang digunakan untuk evaluasi dan seleksi IT. Terima kasih. Ya, benar sekali. Pada bab 5 menjelaskan 4 kategori metodologi, yaitu metode keuangan,
atau murni berdasarkan ilmu keuangan dan akuntansi untuk mengevaluasi investasi TI. Misalnya seperti payback period, NPV, ROI, PI, dan IRR. Kemudian yang kedua, teknik operation research atau manajemen science. Metode yang didasarkan pada matematika, algoritma, heuristik, contohnya seperti break-even analysis, cost-benefit analysis. Kemudian yang ketiga, teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi TI, yaitu menyesuaikan dengan manajemen organisasi, misalnya seperti application benchmark teknik, application transfer team. Kemudian yang keempat, yaitu teknik lain untuk pengambilan keputusan investasi TI. Teknik lain yang diajukan dalam literatur dan digunakan dalam pengambilan keputusan investasi TI, yang mana diadaptasi untuk digunakan dalam evaluasi dan seleksi. Misalnya seperti balance scorecard. Dan dilanjutkan Mas Iqbal, silakan. Oke, berikutnya, mengapa present value analysis lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi? Aku coba jawab, boleh? Oke, silakan Mas Ikhlas. Oke, jadi kenapa present value analysis sering digunakan? Soalnya present value analysis juga memperhitungkan konsep dari penurunan nilai uang seiring waktu. Nah, konsep ini penting karena ini tentu menunjukkan di masa depan berapa nilai uang atau berapa hasil investasi yang kita dapatkan dari investasi yang telah kita lakukan. Nah, ini eksklusif di present value analysis karena di metode lain itu tidak terlalu membahas dan memperhitungkan konsep penurunan nilai uang ini. Nah, alasan yang lain, pada present value analysis juga memperhitungkan siklus hidup proyek atau masa berapa lama akan diterapkan investasinya. Jadi ini bisa menghasilkan informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan apakah sebuah investasi bisa menguntungkan apa tidak. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lanjutkan. Oke, jadi karena penggunaan dari present value analysis ini memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, banyak metode yang tidak menggunakan konsep ini dan merupakan hal yang penting karena menyangkut perbedaan penghitungan uang nantinya. Selanjutnya yaitu arus kas sebelum dan sesudah masa hidup proyek itu diperhitungkan sehingga bisa menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan oleh investor. Oke, berikutnya silahkan Mas Rekian. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan nilai peluang atau opportunity cost of capital? Oke, jadi biaya peluang adalah laba atas investasi tambahan yang diabaikan bisnis ketika memilih untuk menggunakan dana untuk proyek internal. Nah, daripada menginvestasikan uang tunai dalam sekuritas yang dapat dipasarkan. Jadi, jika proyeksi laba atas proyek internal kurang dari tingkat pengembalian yang diharapkan, seseorang tidak akan berinvestasi dalam suatu proyek internal, dengan asumsi bahwa ini satu-satunya dasar untuk keputusan tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Fajrul kembali. Oke, terima kasih. Yang berikutnya adalah bagaimana unequal investment life mempengaruhi pengambilan keputusan investasi TI. Bagaimana cara menghitung apabila investmentnya itu beda life cycle-nya gitu, beda waktunya. Mungkin ada yang mau jawab? Oke, baik. Mungkin nggak ada. Langsung aja mungkin. Oke. Unequal investment life atau jangka hidup yang berbeda-beda mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, yaitu dengan menyamakan jangka waktu proyek, perancangan NPV untuk membandingkan alternatif yang akan digunakan. Tadi dijelaskan tadi ya contohnya ini. Jadi kalau misalnya beda gini, disamain tahunnya itu adalah salah satu caranya. Samain tahunnya, dikurangin ini karena dia investasi ulang di tahun kedua, dan seterusnya. Oke, juga dapat menggunakan cara lain dengan mengasumsikan semua alternatif diulang selamanya. Sehingga NPV alternatif dapat dikatakan sebagai NPV repeat forever, RF, yang sama dengan NPV tahun ke N. Oke, berikutnya adalah siapa nih? Mas Alip lagi ya? Silakan Mas Alip. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana unequal investment size mempengaruhi pengambilan keputusan investasi TI.
unequal investment size atau profitability index atau PI dapat memengaruhi pengambilan keputusan investasi yang mana menghasilkan rasio yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat proyek saat nilai investasi berbeda. PI merupakan rasio atas NPV terhadap harga inisiasi investasi. Apabila sebuah perusahaan memiliki anggaran yang terbatas, PI lebih cocok karena perlu dipertimbangkan pengeluaran terhadap hasil. Jika mengasumsikan penganggaran sebuah perusahaan tak terbatas, maka lebih cocok apabila menggunakan NPV, di mana yang difokuskan adalah berapa besar keuntungan yang didapatkan. Oke, baik. Oke, jadi Sekian. itu sudah semua. Jadi sudah itu semua presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.